Waktu senja akan tiba, buka batin dan mata untuk melihatnya. Di bulan ini masih ada yang menggoda, ceritakan ngabuburit bersama. Teman cerita di bulan puasa. Assalamualaikum majikan. Gak terasa ya besok kita udah lebaran. Terima kasih ya buat kalian yang selalu bareng-bareng nih kita melewati bulan Ramadan bersama tahun ini. Kalau majikan ada salah gitu pada suka nagih video galak, suka ngegas, skip iklan, gak nge-like bahkan kagak nge-subscribe, gak apa-apa. Babu sudah maafkan karena selama bulan Ramadan ini kan kita harus saling maaf-maafan ya. Babu juga ya kalau ada salah gitu kan atau telat upload, jam uploadnya juga random ya selama bulan puasa ya, kagak ngerti tuh. Kadang siang, kadang sore, kadang maghrib, kadang tengah malam ya. Makanya Babu minta maaf, namanya manusia bukan nabi boy. Nggak boleh emosi ya, mendingan kita velocity. Majikan, untuk menutup rangkaian teman cerita di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran juga besok, kita akan menceritakan kiriman cerita mudik Lebaran dari Ridwan dan Rara. Yang ini ceritanya apa ya? Singkat, padat, tapi nyelekit di hati bacanya. Jadi mereka adalah pasangan suami istri yang tinggalnya di Aceh. Dimana kejadian ini tuh terjadi di Lebaran 2023, jadi 2 tahun lalu ya. Nah di tahun itu kebetulan Rara sedang mengandung anak pertamanya. Namun perasaannya ini antara senang sekaligus sedih juga. Sebab orang tuanya itu telah meninggal di tahun 2021, yaitu uminya karena COVID ya. Dan setahun kemudian tahun 2022 disusul abiknya karena sakit juga ya udah tua. Jadi kedua orang tuanya itu nggak sempat melihat cucu mereka yang akan lahir. Padahal kehamilannya Rara ini udah ditunggu-tunggu lah sama orang tuanya tuh semenjak Rara ini menikah di tahun 2020. Jadi setelah 3 tahun nih Rara baru dikarunia anak, tapi orang tuanya telah dipanggil Yang Maha Kuasa. Nah Rara sendiri itu tinggal di rumah orang tuanya itu ya, karena dia yang paling kecil nih. Jadi semenjak orang tuanya nggak ada, dia tuh masih menempati rumah tersebut bersama suaminya Ridwan. Yang mana di samping rumahnya persis atau ya tetangganya ya, tinggal pasangan kakek nenek yang bernama Kakek Mulyo dan Nenek Jum dipanggilnya. Sebelumnya mereka juga udah deket banget sama keluarganya Rara karena memang orang lama yang udah tinggal di sana gitu, sebelah-sebelahan pula. Apalagi si Nenek Jum itu deket banget sama uminya Rara kayak begini banget. Tapi meluruskan dulu ya gengs biar kalian tidak salah sangka. Jadi Nenek Jum ini sama uminya Rara itu umurnya nggak beda jauh. Yang mana sekitar 60 tahun lah umurnya. Karena itu Nenek Jum ini dipanggil nenek karena memang sudah nenek-nenek konteksnya. Kan nggak mungkin Rara manggilnya Tante Jum gitu perkara temannya Umi. Jadi paham ya maksudnya nenek ini karena ya umurnya. Ya waktu Umi sakit aja nih, Umi tuh sempat pesan ke Nenek Jum untuk titip Rara ya. Nah kakek Mulyo sama Nenek Jum ini tuh juga punya anak, ada 2 orang. Pokoknya pertama namanya Zulhan yang sepantaran sama umur kakaknya Rara. Kakaknya Rara tuh ada banyak, ada 4. Itu sepantaran sama kakaknya Rara nomor 3. Dan anaknya nomor 2 tuh dari kakek nenek ada namanya Ina yang umurnya 4 tahun di bawah Rara. Tapi Zulhan sama Ina ini sudah merantau gengs kerja. Dan dua-duanya katanya nggak pernah pulang dari tahun 2020. Ya waktu 2020 itu kan COVID ya, jadi memang orang-orang tuh pada nggak pulang kampung istilahnya. Tapi 2021 sampai 2022 keterusan kagak pulang-pulang. Cuma kalau kontak-kontakan teleponan sampai video call mah sering ya tetap dijalani. Yang mana Rara juga tuh yang suka bantuin kakek sama nenek buat video callan sama anak-anak mereka. Pakai handphonenya Rara. Kakek sama nenek ini ada HP, tapi HP-nya HP lemot, HP lama gitu dan suka kehabisan kuota. Namun Rara dengan senang hati lah kalau bantuin minjemin buat sekedar video callan sama anak-anaknya nenek kakek tuh. Karena pun Rara udah menganggap kakek Mulyo sama Nenek Jum itu sebagai orang tuanya juga. Apalagi kalau misalkan dia kangen nih sama Umi sama abinya, ya udah lari aja ke sebelah. Makanya Rara juga mengerti nih rasanya kangen kalau si kakek sama nenek itu kayak pengen ketemu anak-anaknya. Cuma ya jadinya percakapan-percakapan yang sifatnya pribadi antara kakek dan nenek sama anak-anaknya itu ya diketahui sama Rara. Maksudnya ternyata nih alasan anak nomor 1 yang tadi namanya Zulhan itu nggak pulang-pulang karena katanya belum ada biaya untuk pulang. Jadi Zulhan sendiri ini sudah berkeluarga gengs, punya 3 anak. Kebayangkan kalau pulang kampung berarti total ada 5 orang harus dia biayain. Ya intinya keuangan lah ya alasannya ya. Sedangkan kalau Inai, itu memang dari 2020 struggle karena dia sempat di PHK tuh, terus di 2021 dia dapat kerjaan di restoran yang mana hari lebaran pun tetap buka. Jadinya sampai lebaran 2022 dia nggak pernah pulang. Ya Rara juga awalnya nggak paham ya kenapa ya, harusnya kan mungkin bisa
diganti hari. Kalau lebaran nggak pulang, tapi kan hari lain ini bisa pulang kampung. Cuma ini nggak, bablas sampai 2022 tuh nggak pernah pulang sama sekali. Jadi si kakek sama si nenek ini suka sedih tuh kalau misalkan lebaran ini udah beberapa tahun ngeliat tetangga-tetangganya didatengin sama anak-anaknya yang banyak ngerantau juga di daerah sana sebenarnya. Tapi kok kalau rumah mereka ini sepi, nggak ada anak-anak yang datang. Ya rara aja istilahnya, orang tuanya udah nggak ada nih dua-duanya. Terakhir kan berarti tahun 2021 tuh. Di tahun 2022 tuh kakak-kakaknya Rara juga masih pada datang ke rumah buat ke kuburan orang tua mereka yang dikuburnya memang di pemakaman sekitar sana soalnya. Jadi rumah Rara itu tuh tetap jadi tempat kumpul ya, karena kan gimana pun juga itu rumah orang tua mereka. Makanya memang dari lebaran-lebaran kemarin itu Rara suka ngajakin kakek sama neneknya untuk kumpul aja di rumahnya dia biar nggak merasa sepi tuh kakek sama si nenek. Cuma yang namanya ekspresi seseorang gitu dari sorot mata nggak bisa bohong ya. Karena si Rara ini melihat ada raut kesedihan dari si kakek sama si nenek yang mendambakan ngumpul bersama anak-anak mereka sendiri. Sampai bikin Rara sedih tuh di tahun 2023 pas bulan puasa, Nenek Jum nih minta tolong sambil ngasih kalung emas sama cincin emas ke Rara. Dia tuh minta tolong buat dijualin nih emas-emas ke pasar. Pas Rara nanya buat apa nek? Kalau sekedar buat makan mah udah nggak usah dipikirin, Rara sama suami mah ikhlas bakal bantu tiap hari gitu ngasih makan masak lebih buat kakek sama nenek. Dan kalau misalkan butuh buat biaya berobat kan ada BPJS gitu. Suaminya Rara aja tuh disuruh nganterin juga mau kok. Tapi ternyata si nenek ini mau jual perhiasannya itu buat transfer duit ke dua anaknya biar bisa pulang lebaran nanti nih ngumpul di rumah. Ya mungkin soalnya kalau kakek sama nenek ya nyamperin mereka bingung kali antara nyamperin Zulhan sama Ina ini beda kota tinggalnya, jadi repot dong mau kemana nih kebagi dua nih. Alhasil ya anak-anak aja lah yang memang seharusnya pulang ke rumah orang tuanya. Ditambah kakek sama nenek kan udah tua juga ya, jalannya udah susah. Ya makanya anak-anaknya ini kan beralasan dari kemarin tuh nggak bisa pulang pas lebaran karena tiket mahal apalagi mau lebaran. Jadi kalau nggak ada biaya mau ditransferin nih uang nih. Ya tapi kan kakek sama nenek sendiri tuh nggak punya uang cash yang banyak juga. Jadilah berniat untuk jual perhiasan. Apa nggak nangis si Rara denger begitu? Ya tadi kalau dikiranya urusan makanan sama berobat nenek sama kakek, Rara sama suami mah ikhlas bantu. Namun kan ternyata ini masalahnya beda. Nggak mungkin juga kan Rara yang beliin tiket buat anak-anaknya nenek pulang. Seharusnya itu kesadaran dari mereka gitu, tanggung jawab si anak-anaknya sendiri ya. Rara pokoknya hanya bisa bantu untuk yaudah jualin emas-emas tersebut ke pasar tuh sesuai permintaannya nenek. Karena ya gimana pun juga itu kemauannya nenek, apalagi ya buat anak-anaknya dia, Rara merasa nggak ada hak untuk melarang ataupun ikut campur lebih istilahnya. Habis sudah dijual ke toko emas tuh di pasar, Rara juga yang bantuin transfer lewat bank gitu. Ya padahal waktu itu Rara ini kondisinya lagi hamil 4 bulan. Jadi dia sama suaminya Ridwan yang ngurusin tuh semuanya. Habisnya Rara bener-bener nggak tega, gengs. Mana pas hamil dia juga jadi sensitif banget, dikit-dikit nangis. Ikut kepikiran juga jadinya. Sampai akhirnya Rara ada diem-diem tuh ngechat Inai yang menceritakan kalau ini loh, ibu sama bapak kamu, Umi sama abi kamu tuh rindu banget pengen ketemu sama anak-anaknya pas lebaran sampai jual emas segala macem. Kamu usahain pulang ya, bilangin juga tuh ke abang kamu, Bang Zulhan. Dan Inai bilang, iya kak, aku usahain banget. Makasih ya kak udah ngerawat Umi sama abi. Maaf ya kak jadi ngerepotin, bla 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 begitu kan. Ya si Inai manggil nenek Jum sama kakek mulu ya, sebutannya Umi sama abi juga. Tapi kalau Rara kan ngomongnya ya nenek Jum ya. Udah nih setelah transfer segala macam, pokoknya Rara beberapa kali cacatan tuh sama Inai memastikan nanti lebaran beneran pulang ya. Bang Zulhan juga tuh kalian koordinasi deh bagaimana-bagaimananya. Pokoknya uangnya ditransfer itu tuh buat beli tiket. Ya lagi-lagi Inai bilangnya, iya kak insya Allah pulang kok tahun ini aku sama Bang Zulhan dan sekeluarga. Ya makanya di Ramadan tahun itu tuh kakek Mulyo sama nenek Jum tuh kayak happy banget. Mereka sampai bilang ke tetangga-tetangga kalau anak mereka tahun ini bakalan pulang. Sempat khas seminggu sebelum lebaran, Rara sama suaminya tuh nganterin si nenek ke minimarket untuk belanja-belanja kue kalengan begitu ya, Astor Setoples, permen-permen, minuman-minuman bocil. Yang kasir minimarketnya kan juga udah kenal ya orang situ juga habisnya. Ngobrol-ngobrol tuh kayak, tumben nih beli beginian banyak banget. Jangan banyak-banyak makan ginian nih, gula, ingat kesehatan. Malah digituin kan. Si nenek dengan senangnya bilang, enggak ini buat anak sama cucu-cucu saya nanti mau datang nih lebaran nih, sambil ketawa-ketawa. Ya Rara sama suaminya juga ikut senang yang ngeliat si nenek se-happy itu. Mereka bantuin aja tuh buat bawain belanjaannya kan sampai ke rumah. Nah habis itu si Rara sempat ngehubungin Inai lagi minta tolong. Tanyain ke Bang Zulhan tuh butuh kasur lipat berapa buat anak-anaknya. Yang intinya si Rara ini mau bantu nyiapin. Sampai kalau perlu ya minjem ke kakaknya tuh kasur lipat. Misalkan kalau memang butuh lebih dari 1 kasur. Ya pokoknya Rara ikut sibuk nyiapin ini itulah, bantuin kakek sama nenek ini menyambut anak-anaknya pulang. Segitunya. Soalnya Bang Zulhan ini kan sudah berkeluarga, udah punya 3 anak juga. Ya pasti kan butuh kasur tambahan segala macem loh. Tapi si Inai ini bilang ke Rara kayak, kak,
maaf nggak usah disiapin. Soalnya kayaknya nih Bang Zulhan nggak jadi pulang. Kemarin dia bilang ke aku. Tapi kalau aku sendiri nih insya Allah pulang kok kak. Udah beli tiket juga kemarin, kata si Inai. Dengar begitu si Rara jadinya merasa kayak disambar geledek lah. Padahal kan Bang Zulhan juga bukan siapa-siapanya ya. Tapi rasanya kok dia yang kaget, kecewa, bercampur marah. Soalnya ya Rara sendiri yang bener-bener ngelihat kakek sama nenek kan segitu excitednya sampai bilang ke orang-orang gitu anak sama cucunya bakalan datang. Sampai jual emas buat beliin tiket pulang coba. Lah kok tiba-tiba ini setelah ditransfer uangnya si Inai bilang begitu tentang abangnya. Kenapa? Inai juga bilang kayak nggak begitu ngerti aku kak. Pokoknya dia tuh sempat teleponan sama Bang Zulhan yang bilang katanya kebutuhan keluarganya Bang Zulhan lagi banyak banget. Dan uang yang dari Umi kemarin tuh kepake. Ya si ini nggak bisa ngomong apa-apa juga ya, tapi dia memastikan pokoknya kalau dirinya tuh datang. Si Rara itu kan lagi sensitif terus ya, bener-bener jadi emosi banget dengernya. Seharian dia marah mulu, bad mood denger kabar itu. Sampai si suaminya Ridwan juga ikutan kesel, gengs. Maksudnya si Ridwan ini kan tipe-tipe yang kalem banget katanya jadi laki. Ya kalau si Rara kebalikannya tuh cerewet, supel, heboh kesana kesini gitu kan, repot aja bawaannya. Nah Ridwan yang biasanya diam-diam baik begitu kalem, pas denger istrinya ngomel-ngomel begitu, cerita perkara berita Zulhan gak jadi pulang, dia ikutan kesel dong. Ya nggak pernah-pernahnya Ridwan ini mau ikut campur masalah orang. Di situ dia minta nih nomornya Zulhan dan dia hubungin sendiri tuh sampai ditelepon sama si Ridwan, tapi dengan nada yang rendah ya. Kalau Rara yang telepon mah udah teriak-teriak kali di telepon. Yang intinya setelah ngomong berdua tuh antara sesama laki-laki antara Ridwan sama Zulhan, ya benar ternyata apa yang dijelaskan sama Ines sebelumnya. Kalau uangnya sudah kepake katanya buat bayar utang, beli kebutuhan ini itu. Yang intinya uangnya udah nggak ada nih kalau mau beli tiket pakai apaan. Jadi percuma juga Ridwan udah ngejelasin kondisinya kakek Mulyo sama nenek Jum yang segitu pengen ngumpul sama anak-anaknya ke si Zulhan. Sampai Rara sama suaminya mikir, lah kok kita yang jadi emosi dan pusing gini ya? Maksudnya jadi kepikiran nggak sampai hati gitu ngeliat ekspresi atau tanggapan dari kakek sama nenek nih kalau tahu anak-anak mereka sama cucu-cucunya tuh nggak jadi pulang. Seberapa kecewanya coba? Ridwan bilang ke Rara, udahlah nanti biar Inai aja sendiri yang ngasih tahu, kita nggak usah ikut-ikutan deh. Bukan apa-apa ya tadi, nggak sampai hati bilanginnya. Mana besokannya mereka ngeliat si kakek sama si nenek sibuk banget tuh di rumah beberes segala macam sampai jemurin kasur. Kasur kapuk guys, dijemur-jemurin tuh di luar. Rara udah ngebatin terus gitu ngeliatinnya ya. Nangis lagi dia ngeliat begitu tuh nggak tega. Beberapa hari dia sampai ngehindar nggak mau ngeliat kakek sama nenek tuh karena takut bakalan nangis lagi bawaannya. Lagi sensitif banget-bangetan lah pokoknya. Biasanya sih hari-hari sebelum hamil nggak begitu-begitu amat kalau kata si Rara. Mungkin ya bawaan baik kali ya. H-2 nih, si nenek udah sibuk tuh beli-beli bahan masakan. Jadi memang di lebaran sebelumnya tuh di 2022, itu kan Umi sama abinya Rara memang sudah nggak ada ya. Nah, nenek Jum tuh yang biasa masakin ketupat, ayam tangkep, opor, kue timpan gitu-gitulah buat si Rara sama kakak-kakaknya tuh pas lebaran kan kakak-kakaknya pada datang ke rumah untuk ziarah ke makamnya Abi sama Umi tuh dan kumpul bersama di situ. Nah, di 2023 itu si nenek nih mau masak-masak lagi ceritanya, tapi dengan porsi yang lebih ekstra. Karena yang dipikirannya selain buat kakak-kakaknya Rara tuh dibuat juga untuk anak sama cucunya pada mau datang. Jadi udah beli bahan-bahannya semua tuh. Sampai-sampai tangannya nenek ini sempat kena uap panas dari masak ketupat sampai melepuh gitu, merah kena luka bakar. Rara sendiri sampai bilang, udah nih nggak usah, ntar beli aja gitu loh. Kakaknya juga ntar tinggal disuruh bawa makanan sendiri-sendiri, gampang. Udah nenek diam aja. Tapi ya mungkin saking excitednya ya si nenek nggak mau diem. Ya tetap tuh lanjut masak lagi gitu. Tangannya udah diobatin sih sama si Rara pakai trombopop gitu kan segala macam buat luka bakar. Ya makin kepikiran si Rara, aduh gimana nih bilangnya kalau si Zulhan tuh nggak jadi datang, serba salah dia bingung. Namun ya udah nih, sampai hari H tiba, marhabannya Ramadan. Pagi-pagi mereka sholat id bareng kan ke masjid. Habis itu salam-salaman sama tetangga-tetangga yang di situ pun si nenek Jum ngomong lagi ke orang-orang, nanti nih hari ini anak saya sama cucu saya mau dateng. Dengar begitu si Rara kan jadi dak-dik-duk kepikiran ya. Sampai siangnya kakak-kakaknya Rara nih pada datang tuh. Ya mereka ziarah ke makamnya Umi sama Abi tuh bareng-bareng. Ya jadwal dari tahun kemarin kan memang gitu juga ya. Abis itu ngumpul di rumah. Dan udah tersaji tuh masakan yang dibuat sama nenek Jum yang dari kemarin. Kakak-kakaknya Rara ini juga hormat ya sama si kakek dan nenek. Dari dulu mah udah kenal daripada masih kecil-kecil. Nah, sewaktu kakek sama nenek lagi di rumahnya mereka sendiri, Rara cerita deh tuh ke kakak-kakaknya perihal anak-anaknya si nenek ini nih. Semua langsung pada kesel dan ikutin emosi juga sama si Zulhan tuh. Tapi ya salah satu dari kakaknya Rara tuh bilang kalau keuangan orang kan kita nggak tahu gitu. Mungkin emang dia lagi butuh apa. Cuma tetap aja didebat sama yang lain. Jadi heboh tuh ngomongin masalah tetangga sebelah. Ya karena sebenarnya pada kasihan sama nenek sama kakek tuh yang hari itu lagi nungguin nih berharap anaknya dateng. Ya akhirnya Rara sama kakak-kakaknya tuh memang sepakat biar si Inai aja lah nanti yang ngasih tahu sendiri. Jangan kita nih maksudnya nih. Cek dia tuh si Inai udah
gimana? Yang dari semalam si Rara ternyata memang udah cecetan dan dibilang Ina ini akan berangkat habis sholat Id. Jadi kira-kira nyampainya jam 2 jam 3 lah Kak. Dan Ina juga sebelumnya udah bilang tuh kalau dia dapat cutinya cuma 3 hari. Jadi hari Lebaran tuh terus H+1 sama H+2 aja. Itu pun susah banget katanya minta cuti. Tadinya sampai sempat nggak dikasih sama perusahaannya. Ya untungnya ujung-ujungnya dikasih tapi cuma 3 hari itu. Udah nih di rumah si Rara kan ngobrol-ngobrol tuh sama kakaknya segala macam sampai jam 3 kok ini Ina nggak nongol-nongol. Di chat lagi sama si Rara, cuma centang 1. Di telepon juga HP-nya nggak aktif. Wah kemana nih si Ina ini? Jangan bilang nggak datang juga kayak kakaknya. Ya udah si Rara tapi kan masih sibuk nih ngobrol dan kumpul sama kakaknya tuh sampai sekitar jam 4-an. Terus satu persatu kakaknya nih pulang kan ke rumah mereka masing-masing. Nah Rara ngecek ke sebelah tuh. Lah ternyata Ina udah pulang lagi nyapu-nyapu. Loh ini kapan datangnya? Nggak ngabarin. Ya lega banget lah Rara ngeliat si Ina udah pulang. Si Ina bilang, iya tadi barusan kok Kak, tapi itu Umi sama Abi lagi tidur, aku nggak berani bangunin. Ya mungkin ketiduran kali ya, capek dari tadi nungguin gitu kan, namanya udah kakek-kakek nenek-nenek. Rara di situ bilang kan kalau dia pun belum ngasih tahu ke kakek sama nenek ini perihal Bang Zulhan yang nggak jadi datang. Jadi kamu nanti aja yang bilang ya, pelan-pelan juga bilanginnya ke kakek nenek. Itu di rumah banyak kue, nanti ke sebelah aja kalau mau ya. Ya udah sih Ina yang nanggu kan. Rara balik tuh ke rumahnya tuh dan bilang ke suaminya kalau tuh Ina udah datang. Ya Ridwan dengarnya juga lega ya, at least nih satu anaknya dari kakek nenek udah pulang. Sampai pas maghrib, Ridwan sholat maghrib kan ke masjid. Rara nih lagi beres-beres tuh cuci piring segala macem bekas tadi kan kakaknya pada datang. Tahu-tahu si Ina udah berdiri di belakang kayak astagfirullahaladzim. Sampai kaget si Rara kayak macam dikagetin. Si Ina tiba-tiba berdiri di belakang. Kenapa naik kata si Rara kan. Tapi Ina mukanya sedih gitu, dia diam aja. Kamu udah bilang abangmu nggak bisa datang. Si Rara sambil masih nyuci-nyuci piring kan. Ina geleng-geleng, dia bilang kayak, aku bingung ngomongnya gimana ya Kak, kata si Ina. Oh mau curhat nih kayaknya si Ina ini. Bener aja di situ si Ina cerita kalau dia nggak tega mau ngomong ke Umi dan Abinya itu. Karena Ina nggak mau bikin mereka sedih. Perkara ya udah 3 tahun nggak pulang lebaran kan. Ya Ina bilang juga tuh kalau di tempat kerjanya memang susah dapat cuti. Sekalinya dapat cuti ya paling sehari, 2 hari gitu. Yang kalau pulang juga selain mahal di ongkos ya terlalu sebentar. Jadinya misalkan kalau dia ada uang nih sebagiannya dikirim tuh buat Umi sama Abi untuk ya biaya sehari-hari kan lumayan ya daripada beli tiket pulang istilahnya. Karena dia tahu nih kakaknya Zulhan itu nggak pernah ngirim uang ke Abi sama Umi karena memang kebutuhan keluarganya sendiri tuh banyak. Makanya di satu sisi sih Ina ini merasa dilema. Ya dia kangen dan khawatir dengan orang tuanya, tapi kalau dia nggak kerja, nggak ngerantau segala macam ya nggak dapat uang. Dan misalkan kalau ada uang ya mending dikirim gitu buat biaya kebutuhan orang tuanya, bukan buat beli tiket. Ina juga niatnya tuh lagi ngumpulin uang yang banyak nih biar bisa ngebantu ngerenov rumahnya Umi sama Abi. Ya biar bisa banggain mereka lah. Selain itu memang si Ina ini ada niatan mau menikah juga, makanya pikirannya kerja dan kerja. Bukannya nggak mau pulang ataupun nggak mau ketemu sama orang tuanya. Ya tapi ternyata hal itu membuat Abi sama Uminya sedih. Perkara mereka sebenarnya ini ingin ketemu anak-anaknya. Jadilah si Ina itu merasa bersalah. Apa keputusanku ini salah ya dari kemarin-kemarin nggak pulang. Dengan begitu si Rara cuma bisa menghela nafas. Dia bingung juga tuh. Dan langsung teringat sama ucapan kakaknya tadi tuh yang bilang kalau kita nih nggak tahu ya keadaan ekonomi seseorang, jadi jangan ngejudge lah. Yang mana ternyata alasannya Ina ya memang bikin bingung tuh misalkan kalau ada di posisinya. Di satu sisi dia kangen dan khawatir sama orang tuanya, tapi ya dia harus kerja buat menghidupi orang tuanya juga itu istilahnya. Karena kan memang kakek Mulyo sama nenek Jom ini udah nggak kerja ya, dan sepertinya sih hidup dari uang pensiunnya si kakek, cuma kan kita nggak tahu dalam-dalam keuangannya tuh gimana. Ya terakhir kali kan sampai jualin emas tuh si nenek. Rara yang biasanya nyerocos gitu, diem aja nggak bisa ngomong apa-apa dia. Mendadak suasana hening nih, karena ya si Rara diem, si Inai diem, yang nggak lama si Inai nangis. Si Rara yang lagi sensitif begitu, ikutan nangis juga jadinya. Rara bilang, ya udah insya Allah sebisaku aku jagain kakek Mulyo sama nenek Jum. Karena kan Rara juga udah menganggap mereka nih seperti orang tua sendiri. Rumahnya juga sebelah-sebelahan kok gampang ngeceknya. Doain aja aku sehat-sehat terus ya, kata si Rara. Inai nganggukan kayak, makasih ya kak, aku doain kakak sehat terus, dede bayinya juga sehat, lancar sampai akhiran. Aku titip Umi sama Abi ya kak. Itu aku cuma bawa gamis buat Umi sama sarung buat Abi untuk lebaran. Ya Rara pokoknya nangis-nangis tuh. Iya Nay, udah itu kue-kue di situ ambil aja bawa ke rumah Nay, kata si Rara gitu kan. Sungguhkan. Inai bilang, ya udah ntar masih kenyang kak. Terus dia pulang ke sebelah. Rara tuh yang masih sembab gitu kan, sambil lanjutin tuh cuci piring. 7:30 suaminya Ridwan nih balik tuh abis ke masjid tadi maghrib lanjut isya kan. Ngeliat mata istrinya sembab ya nanya, kenapa kamu? Ya Rara cerita tadi ini kesini gitu, kesian dia serba salah. Tapi lagi-lagi si Rara merembetnya ke Zulhan kayak, itu gimana sih si Zulhan kakak laki-laki yang harus lebih peka juga. Ujung-ujungnya mah tetap kesel sama Zulhan ya.
Ya udah ditenangin lah si Rara tuh sama suaminya. Abis itu si Rara nyuruh Ridwan buat itu kue-kue dipotong-potongin kasih ke sebelah lah. Jadi ada kayak kue-kue marble cake, puding-puding gitu kan dari kakaknya tadi itu pas pada datang. Ya mungkin tadi Inai sungkan ya karena kan bentukannya tuh memang harus dipotong-potong dulu bukannya langsung diambil. Ya nggak mungkin kan dia ngambil seluruh yang dibawa pulang. Akhirnya udah tuh dipotong sama Ridwan satu-satu gitu kan, ditaruh di piring terus dia ke sebelah. Nah Rara nih siap-siap mau mandi tuh habis keringetan kan beberes seharian. Baru banget dia mau masuk ke kamar mandi, tahu-tahu Ridwan pulang langsung nanya ke Rara. Kata kamu ini udah pulang, kok nggak ada? Rara bingung kan? Hah, maksudnya nggak ada apaan? Iya nggak ada, belum datang kata kakek sama nenek dari tadi. Hah, Rara makin bingung kan? Dia mikir, apa belum ketemu? Karena kan pas sorenya Rara ketemu si Inai kelihatan lagi nyapu tuh emang bilang kakek sama nenek lagi tidur. Dan tadi pas Inai datang ke rumah tuh ya mungkin si kakek sama nenek tuh baru bangun di rumah kan. Habis itu Inai keluar tuh pulang mungkin ke warung dulu kali kata si Rara. Tapi dalam hati sebenarnya si Rara mikir, masa iya belum ketemu sama sekali? Si Ridwan pun bingung kayak, ke warung. Dia keluar lagi tuh nggak tahu kemana. Si Rara yang penasaran sampai nggak jadi mandi, dia ke sebelah tuh ke rumah kakek nenek. Rara nanya kan ke mereka, emang belum ketemu sama Inai dari tadi? Nenek Jom kayak kebingungan. Belum, kapan pulangnya Inai kok nggak ada? Jadi benar sih kakek sama si nenek itu tadi pas bangun tuh sekitar azan maghrib dan dia belum lihat ada anak-anak yang datang. Terus setelah itu si Ridwan kan datang tuh nganterin bolu tuh dan nanyain Inai mana? Karena Ridwan kan belum ketemu nih. Lah kakek sama nenek bilang Inai belum datang, mereka pun lagi nungguin. Jadi situ Rara tuh sampai ngecek ke kamarnya Inai yang memang ternyata nggak ada tanda-tanda Inai ini udah pulang, maksudnya nggak ada koper ataupun tasnya dia. Hah? Kemana sih Inai? Apa dia pergi lagi? Nggak mungkin lah. Nanya tuh ke tetangga-tetangga sekitar kan, lihat Inai pergi nggak? Semuanya nggak ada yang lihat. Heboh tuh. Si Rara langsung nyoba nelfon si Inai. Diangkat akhirnya. Halo Nai, kamu di mana? Ini kakek sama nenek udah nungguin lo di rumah. Langsung nyerocos ngasih Rara tuh. Tapi yang jawab telepon itu laki-laki bapak-bapak. Yang bilang katanya dia dari rumah sakit di mana pemilik handphone ini kecelakaan dan meninggal dunia. Rara kaget dong. Apaan sih? Dikiranya penipuan. HP-nya Inai dicolong apa gimana kali? Akhirnya Ridwan yang ngomong tuh sama si bapak-bapak di telepon itu. Dan ternyata benar guys. Jadi hari itu si Inai nih pas lagi perjalanan ke terminal bis, dia naik ojek tuh ke terminal tuh. Dan di situ dia mengalami kecelakaan karena posisi ojeknya tuh di belakang truk, terus jalannya tanjakan. Mungkin remnya truk ini rusak apa gimana ya nggak gigit ya. Mundur, nabrak. Inai sama tukang ojeknya itu meninggal. Dan selain itu, mobil di belakang motornya ini itu juga ringsek gitu, tapi penumpang di dalamnya sih nggak meninggal, luka-luka aja. Kejadiannya pagi-pagi jam 9. Identitas Inai sih udah dipegang sama pihak rumah sakit dan kepolisian. Cuma ya ini kan kejadiannya berarti masih di lokasi tempat si Inai ngerantau ya, jadi cukup jauh dari lokasinya Rara. Mau nyari kontak di handphonenya mati, mungkin rusak pas kejadian itu ya. Jadi seharian pihak rumah sakit sama polisi ini nyari cara untuk menghubungi keluarganya si Inai. Ya akhirnya mereka sempat nyabu SIM card handphonenya Inai dan masukin ke handphone lain biar bisa nyala. Ada tuh kontak tulisannya Abi gitu, tapi di telepon kagak nyambung karena handphonenya Abi ini kan emang suka rusak ya, udah handphone lama, makanya kan suka minjem handphonenya si Rara. Jadinya pihak rumah sakit nggak tahu lagi harus ngubungin siapa. Sampai akhirnya Rara tadi tuh telepon tuh, ya udah langsung diangkat kan sama pihak rumah sakit. Rara dengar begitu lemes, dia nggak percaya. Untungnya ada tetangga lain yang baik nih yang mau nganterin kakek Mulyo sama nenek Jom ke rumah sakit yang di sana tuh. Tadinya Rara nih minta mau ikut nih, tapi sama Ridwan dilarang lah, orang si Rara lagi hamil. Akhirnya Ridwan tuh yang ikut ke sana tuh, dan kakaknya Rara nih ada satu dimintain tolong untuk nemenin Rara ya di rumah ya, karena kan gimana pun juga Rara yang lagi hamil nih shock gitu ya mendengar kejadian ini. Ya udah di rumah si Rara deg-degan terus nih ditemenin sama satu kakaknya yang cewek tuh. Ya Rara cerita tuh kayak, aku loh tadi ketemu sama Inai ngobrol-ngobrol di sini, kak aku lagi nyuci piring. Ya masa dibilang Inai meninggal tadi jam 9, gak mungkin lah. Kalau tuh pokoknya si Rara yang gak percaya ambil nangis-nangis. Aku lihat dia nyapu, aku ngobrol sama dia habis maghrib. Itu pasti tadi telepon salah orang tuh mereka tuh, bukan Inai itu yang kecelakaan. Ya kakaknya hanya berusaha dengerin dan berusaha nenangin Rara aja ya. Dan malam itu si Rara tidur bareng tuh sama kakaknya tersebut. Sementara Ridwan sebelumnya udah ngabarin mereka udah sampai ke rumah sakit dan lagi mengurus jenazahnya Inai untuk dibawa pulang dan dimakamkan besok. Malamnya Rara nih sempat mimpi dia main ke rumahnya kakek Mulyo sama nenek Jom di sebelah mau bawain bolu. Tapi di sana dia melihat ada Umi sama Abi lagi pada ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa di meja makan. Yang mana itu adalah memang pemandangan yang dulu sering Rara lihat ya. Sewaktu Umi sama Abinya nih masih ada, suka main memang ke rumah sebelah. Di situ Rara cuma diam ngeliatin Abi sama Umi, tapi dia senang. Karena melihat pemandangan itu tuh semacam apa ya? Hangat, pada gembira, ketawa-ketawa. Sampai subuh-subuh si Rara kebangun karena azan subuh dari toa masjid. Dan biasanya juga memang si Rara bangunnya pagi. Sementara kakaknya dilihat masih tidur. Setelah azan subuh itu terdengar lagi nih dari toa masjid menginfokan orang meninggal yaitu Inai. Ya dibilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang Inai binti Mulyono gitu kan kemarin tanggal 21 April. Mendengar itu
Rara kayak disadarkan kalau benar ternyata Inai udah nggak ada. Dia masih duduk tuh di kasur gitu kan sambil dengerin pengumuman tersebut. Dan habis itu dilanjutin lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang juga kakek Mulyono dan nenek Jum tadi pagi 22 April jam 2 dini hari. Rara kayak, hah? Apa dia salah dengar atau gimana? Tapi pengumuman dari toa masjid itu sampai diulang 2 kali. Dia langsung bangunin kakaknya kan, dan ngambil handphone untuk menelpon suaminya. Ternyata suaminya memang sudah ngechat tadi jam 2 pagi, waktu Rara ya lagi tidur. Dimana suaminya itu mengabarkan kalau kakek Mulyo dan nenek Jum telah meninggal. Terus jam 4 ngabarin lagi kalau suaminya sama si tetangganya yang tadi ikut tuh mau on the way pulang, membawa ketiga jenazah tersebut untuk dikubur hari itu juga. Rara sampai gemeteran gitu kan, nggak percaya. Yang sekitar jam 8 pagi, bener aja tuh, Ridwan sama tetangga yang tadi itu pulang bersama 3 mobil jenazah. Dan hari itu setelah zuhur, kakek Mulyo, nenek Jum, dan Inai dimakamkan berjejer di pemakaman daerah sana, ya tempatnya Abi sama Umi juga. Ridwan ini cerita kalau sewaktu kakek sama nenek tiba di rumah sakit dan melihat anaknya Inai nih, mereka berdua bener-bener lemes dan seperti apa ya, mungkin jantungan karena kaget nggak percaya. Sempat langsung dirawat dan ditangani, tapi dua-duanya akhirnya dinyatakan meninggal yang nggak jauh beda waktunya, geng. Cuma beda sekitar 15 menit antara kakek sama nenek. Ridwan pun nggak nyangka kalau kejadiannya akan seperti ini ya. Mungkin kakek sama nenek bener-bener kaget nggak percaya sampai ya namanya mereka udah tua gitu, jantungnya lemah. Rara kayak bengong aja mendengar semua itu. Tapi suami dan terutama para kakak-kakaknya itu beberapa ya menenangkan si Rara kayak, kamu ingat kamu lagi hamil, jangan sampai ini berpengaruh gitu, maksudnya takut ke bayinya kenapa-napa. Ya mungkin kemarin si Rara nih sempat melihat Inai dan sampai ngobrol itu memang pertanda dari Inai yang berterima kasih kepada Rara. Dan mungkin maksudnya Inai juga sempat mau menitipkan orang tuanya itu. Karena kan Inai sudah berpulang lebih dulu ya. Yang mana Rara sampai bisa melihat dan berinteraksi dengan Inai seperti itu karena si Rara ini memang lagi sensitif banget tuh di masa hamil. Yang nggak hanya sensitif dengan perasaan, tapi mungkin juga dengan hal-hal tak kasat mata. Karena percaya dan nggak percaya, di tasnya Inai tuh yang dia bawa dan ditemukan di lokasi kejadian, terdapat gamis sama sarung bordiran khas Aceh gitu yang masih baru, masih diplastikin. Yang diduga memang itu dibawa buat kakek Mulyo dan nenek Jum. Dan hal itu kan sempat dikatakan sama sosok Inai waktu ngobrol di dapur. Dan setelah hari itu dikuburkan, besok harinya nih, terlihat Zulhan yang akhirnya pulang seorang diri tanpa istri dan anaknya. Dia menangis seharian di makam orang tua dan adiknya itu. Yang mana akhirnya Zulhan ini pulang kampung H+3 lebaran ya. Namun bukan pulang ke rumah, melainkan ke pemakaman keluarganya. So itu guys cerita dari Rara mengenai kisah sedih dari tetangganya ya. Dan yang membuatnya nggak bisa berkata-kata adalah rasa sebelnya terhadap Zulhan di awal itu tuh jadi hilang. Karena Zulhan cerita nih kalau anaknya itu lagi sakit keras ternyata. Jadi memang uang yang sempat ditransfer itu untuk sebenarnya dia sama keluarganya pulang pas lebaran terpaksa terpakai. Sampai-sampai ya tiba-tiba dia mendengar berita tentang orang tua dan adiknya itu. Zulhan langsung nyari tuh pinjaman ke sana sini untuk bisa pulang ya, makanya akhirnya dia pulangnya sendirian tanpa istri dan anaknya. Dia pun sengaja nggak nyeritain keadaan anaknya itu kepada kakek Mulyo dan nenek Jum supaya mereka nggak sedih dan kepikiran. Ya karena Zulhan sendiri tuh merasa dia belum bisa membahagiakan orang tuanya itu, jadi nggak mau membuat orang tuanya tambah kepikiran aja. Dan yang paling nyesek adalah, sejak hari lebaran itu kan nenek udah masak-masakan ya nungguin anaknya tuh. Tapi malamnya mereka pergi ke rumah sakit, terus besoknya dikuburkan, dan hari ketiga Zulhan baru datang. Nah semua makanan itu tuh masih tersaji di meja makan. Karena nggak ada yang ngerapiin juga, semua orang kan pada fokus ngurusin pemakaman. Rara pun juga waktu itu sampai lemes banget kan, kakak-kakaknya aja khawatir sama kandungannya si Rara. Nah abis dari makam pulangnya, Zulhan itu makan makanan yang ada di meja makan itu. Ya makan opor, ayam tangkep, kue timpang, semuanya tuh dimakan sambil nangis. Yang padahal semua makanan itu udah basi, gengsi, udah 3 hari di meja, bukan di kulkas. Gak kuat lama itu makanan-makanannya. Yang lihat waktu itu si Ridwan, dan Ridwan udah bilang, udah makan aja di rumah aku. Tapi Zulhan gak mau dan bersikeras mau ngabisin semuanya karena itu adalah masakan Umi yang terakhir kalinya. Kita sampai speechless ya. Terima kasih untuk Rara atas kiriman ceritanya. Rara hanya berpesan sempatkanlah bertemu dengan orang tuamu jika masih ada. Karena yang mereka inginkan sebenarnya bukan uang kita, tapi keberadaan kita untuk bisa berkumpul bersama lagi seperti dulu. Dan mungkin di momen lebaran ini sepertinya memang momen yang pas ya untuk bersilaturahmi dengan keluarga semua. Jika memang tidak bisa karena satu dan lain hal, ya semoga ada kesempatan-kesempatan di hari-hari lain. Yang jelas kalau kata Rara, kalau bisa disempat-sempatkan, bukan menunggu adanya kesempatan. Ya selamat lebaran buat majikan semua, selamat berkumpul dengan keluarga ya. Dan maaf-maaf nih kalau diriku ada salah-salah gitu ya. Terima kasih buat semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku
Karena kamu teman cerita.